jalannya miring-miring. Itu yang belum selesai mana pulau Cina. Pak Moyo terguling ke pengawas Solo, tengah irama alunan nong Cina. Pak Moyo pulang jalannya ke Loyora. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan dilaksanakan terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan dilaksanakan terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan dilaksanakan terlebih dahulu. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan dilaksanakan terlebih dahulu. Terima kasih. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Tolong siapkan ruang rapat untuk mendiskusikan tentang penurunan omset dan strategi peningkatan penjualan produk perusahaan kita kepada divisi yang lain pada jam 10 pagi ya. Baik, Bu, akan saya persiapkan. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Perhatian semuanya. Baik, sesuai dari arahan direktur, kita akan mengadakan rapat pada pagi ini pukul 10. Mohon segera ke ruang rapat. Baik, Bu. Baik, Bu, untuk ruang rapat sudah bisa dipakai, sudah bisa dilaksanakan rapat pada pagi ini. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Pagi, Bu. Silakan duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita sudah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan acara rapat pada pagi ini. Baik, yang pertama yang saya hormati Ibu Ayu Pratiwi selaku Direktur Utama Perusahaan PT Makanan Sejahtera, dan yang saya hormati Kepala Divisi yang sudah hadir untuk rapat ini. Baiklah, akan saya membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, pengarahan dari Ibu Ayu Pratiwi, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Ayu Pratiwi, dipersilakan untuk memberikan pengarahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya omset perusahaan kita ini selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat ini. Apa saja faktor utama yang menyebabkan omset kita menurun sangat drastis, dan bagaimana strategi kita untuk kita meningkatkan kembali perjualan produk kita ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Mirdayu saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan kita selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, namun permintaan produk kita kali ini kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing yang sejenis. Produk tersebut memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita, walaupun produk kita lebih unggul dari produk mereka. Tetapi produk mereka lebih diminati oleh kumpulan masyarakat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari keuangan kepada Ibu Aisyah Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam keadaan stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah diteliti, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itu, keuangan perusahaan kita masih dalam keadaan terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Aisyah Putri. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja, akhir-akhir ini ada beberapa mesin yang memiliki kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin tertentu. Mengingat sebenarnya saat ini memang mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran saya terima, kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah ada kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Ibu berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhannya dari para karyawan. Yang terakhir, dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu pula juga dengan kegiatan administrasi, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami, yaitu keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan di bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal ini yang saya khawatirkan, jika dibiarkan
maka gudang yang kita miliki tidak akan mampu cukup menampung lagi semua produk yang kita produksi. Terima kasih Bapak Salamuddin atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing, dan kita sudah mengetahui beberapa faktor penyebab menurunnya omset perusahaan kita. Untuk itu, apakah ada ingin menyampaikan ide atau sarannya untuk bagaimana kita meningkatkan kembali penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi pada masing-masing bagian? Izin berpendapat Bu, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya seharusnya yang kita lakukan adalah memperbaharui cara mempromosikan produk kita, yang dimana yang biasanya dikatakan dari tahun ke tahun kita cara mempromosikan produk kita menggunakan cara yang sama. Maaf Bu Mila, saya sangat sependapat dengan Ibu Fitri Madani. Hal ini memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati. Bagaimana yang lainnya, apakah setuju? Setuju. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan ini, alangkah baiknya kita membuat harga yang lebih terjangkau untuk produk kita ini, agar bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Saya kurang setuju dengan pendapat Bu Lilis, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Salamuddin, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin meningkat, karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu, dan memfokuskan kepada penjual yang sudah ada. Lalu bagaimana cara kita agar dapat bersaing? Kita bisa melakukan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan para pembeli yang membeli dengan jumlah harga besar. Mungkin saran dari Ibu Aisyah Putri lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberi diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan kita semakin sedikit? Benar, keuntungan yang kita dapat memang lebih sedikit. Tetapi dalam kondisi yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik kita mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali. Dan pastinya perusahaan akan sangat merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Aisyah Putri. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10 hingga 25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan kita, juga untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu Bapak Salamuddin? Benar sekali Bu, saya rasa itu pilihan terbaik untuk yang harus kita lakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Mirdayu, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu. Sebelumnya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Saya rasa saran-saran yang telah diberikan sangat membantu bagi kami. Kami akan membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi produk secara online. Terakhir, untuk Ibu Karen, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan bagaimana untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan, kita adakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan lagi dan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya semuanya dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat tercapai dengan sesuai harapan kita dan dapat mengatasi semua permasalahan terjadi pada perusahaan kita ini. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Dan yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Demikian rapat hari ini, semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat.